disebut juga sebagai Syahrul Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Quran itu adalah petunjuk bagi kita dan luar biasanya juga memuat penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu yang selalu sesuai untuk jadi pedoman hidup manusia kapanpun dan dimanapun, dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Dan luar biasanya Quran, seluruh situasi yang dihadapi manusia pasti ada jawaban dari Quran, ya. Atau isyarat atau kisah yang menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi umat di mana mereka berada. Kalau kita lihat, ya, bahwa sejarah perjuangan para nabi itu paling tidak terbagi dalam dua garis besar. Ada para nabi yang kemudian diberikan risalah oleh Allah SWT untuk mereka melawan para penentang dakwah atau para para musuh-musuh atau yang memusuhi Islam, musuh orang beriman. Kemudian para nabi itu dipersiapkan bersama orang-orang yang mengikutinya berperang dengan musuh-musuh agama, musuh-musuh kebenaran, musuh kemanusiaan. Misalnya dalam surah Imran Allah berfirman secara umum, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsira. Betapa banyak para nabi yang berperang bersamanya orang-orang Rabbani. Dan secara terinci dalam Quran diceritakan misalnya Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga di antara pengikut Nabi Daud namanya Talut, ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dimulai daripada kelemahan, tapi kemudian Allah SWT berikan jalan bagaimana umat Islam bisa meraih kejayaannya dengan muwajahah askariyah, ya, dengan berhadapan secara kekuatan fisik kemudian meraih kemenangan. Tapi ada pula para nabi yang tidak mengalami itu. Mereka diberi amanah menyampaikan risalah, mengingatkan kaumnya. Kemudian ada yang beriman, ada yang tidak. Dan di antara mereka ada yang berhadapan dengan yang namanya musuh-musuh orang beriman yang sangat luar biasa, sangat bengis, sangat kejam, dan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, ya. Ini kisahnya kita tahu. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud la'natullah alaihi. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aun, ya. Ada pula yang tidak dengan tokoh menonjol tapi mayoritas masyarakatnya menentang, seperti Nabi Nuh. Betul? Nabi Nuh tidak disebutkan tokoh sentral yang dihadapinya, tapi kaumnya, ya, sama dengan kaum Lut. Tidak ada tokoh sentral, tapi kaumnya pembangkang. Kaum Nabi Nuh pembangkang, kaum Nabi Lut pembangkang. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak menghadapi mereka dengan senjata. Terus dengan dakwah, terus dengan kesabaran, terus dengan strategi Allah SWT, kemudian Allah hancurkan musuh-musuh. Hari ini kita akan mengangkat satu kisah yang mungkin bisa sangat penting menjadi pelajaran di zaman kita ini, yakni kisah Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Ini mumpung kita lagi mengingat bahwa
sesungguhnya Ramadan ini bulan Quran, dan tadi malam kita tahu ada nuzul Quran di istana, ya. Jadi kita hidupkan kembali bagaimana pelajaran dari Quran. Dan yang paling bagus kalau ketika kita mengangkat pelajaran dari Quran, dari hadis, apa yang sangat relevan dalam kehidupan kita di saat sekarang, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, luar biasanya Quran. Kita bisa mengkaji begitu banyak yang selalu relevan di setiap masa, setiap zaman. Ada kalanya seperti ini, ada jawaban dari Quran. Ada kalanya seperti itu, ada jawaban dari Quran. Nah, sekarang kita coba kaji kisah Fir'aun dan Musa, dan ini ada kaitannya dengan geopolitik saat ini yang orang sering bicarakan. Apa itu geopolitik? Kekuatan politik internasional, ya. Nah, sebelum masuk ke geopolitik, saya angkat dulu secara original kisah Musa alaihissalam dan Fir'aun. Fir'aun adalah sosok yang sangat luar biasa. Kekuatannya, kebenisannya, kekejamannya. Tetapi Quran juga menceritakan ada sisi-sisi lain dari Fir'aun di samping kebenisannya, ya. Jadi Fir'aun di dalam Al-Quran disebut di ayat yang sudah sering kita baca, innahu tagha. Itu secara umum, dia adalah orang yang melampaui batas, ya, sangat melampaui batas. Kemudian Fir'aun juga disebutkan, ya, sebagai sosok yang ala fil ard. Ala fil ard ini adalah dia telah takabur, sombong dan kejam di muka bumi, dan menjadikan kaumnya yang dia benci menjadi terhina dan bahkan bisa disiksa dan terbunuh. Yang dia suka dia bisa angkat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu gambaran tentang Fir'aun. Suatu saat Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur dengan bayi laki-laki dari Bani Israel. Karena Fir'aun sangat sombong, sangat kejam, dan kekuasaannya dia miliki begitu kuat, maka langsung keluarkan instruksi, ya, infil, instruksi Fir'aun, kira-kira begitu. Kalau mau sedikit ya, tidak tegar. Keluar instruksi Fir'aun. Apa instruksi Fir'aun? Semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Maka tentara-tentaranya keliling di seluruh pelosok Mesir, melihat ada bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh. Yang hamil perempuan diperiksa kandungannya, selalu dicek, ya, kapan melahirkan, laki-laki bunuh. Ya. Begitulah Fir'aun, sangat kejam. Tetapi Fir'aun tidak bisa lepas dari yang namanya takdir Allah, dan tidak lepas dari yang namanya strategi Allah SWT. Lahirlah bayi laki-laki khusus istimewa dari Bani Israel yang belakangan kita kenal namanya Musa alaihissalam. Ibunya ketakutan, maka bayi dilemparkan ke dalam laut, ke dalam sungai, dalam sungai yang telah ditempatkan di satu rakit kecil. Masuklah ke sungai yang mengarah ke istana. Diambil oleh istrinya, dan istrinya sangat gembira melihat bayi laki-laki yang sehat dan begitu mengesankan. Dibawa ke dalam istana. Fir'aun instruksi, bunuh juga. Kata istrinya, jangan. Ini boleh jadi bermanfaat, atau kita jadikan sebagai anak. Maka Fir'aun walaupun digambarkan kejam, sangat takabur, ya, dan keputusannya
harus benar-benar dilaksanakan, tapi dia juga manusia. Ada sisi kemanusiaannya, maka tiba-tiba saja dia mengizinkan itu dengan pertimbangan yang mungkin juga bermanfaat atau bisa dijadikan anak. Barangkali dia tidak punya anak laki-laki, ya, dan dia tidak sadar bahwa ini sebetulnya adalah strategi ilahi. Tentang Fir'aun punya sisi-sisi lain, saya angkat di sini bahwa Fir'aun itu walaupun secara umum melampaui batas, kejam, tapi ada sisi-sisi kadang dia dialog. Ya, pernah dia mengajak Musa berdialog, ya, dan dia pernah mengajak Musa untuk bertanding, ya, bertanding kuat-kuatan. Kalau benar kamu punya bawa kebenaran, ya, ayo coba tunjukkan. Nanti saya akan kumpulkan tukang sihir. Kita lihat mana yang betul. Artinya apa? Fir'aun ini walaupun terkenal bengis, tapi kadang-kadang dia masih mau masuk kepada yang namanya dialog, ya, masih ada sisi kemanusiaannya. Ya, jangan-jangan apa yang dikatakan Musa itu ada benarnya, kira-kira begitu. Atau bukan karena dia mengharap benar, tapi dia mau menjadikan hujjah sebagai jalan untuk mengalahkan Musa. Padahal senjata dan tentara semua di tangannya. Inilah kisah Fir'aun itu. Nah, mungkin bapak-bapak sudah mulai berpikir nih, ada nggak Fir'aun di zaman kita? Ya, kira-kira begitu. Ya, Fir'aun yang luar biasa kekuasaannya, seolah-olah tidak ada yang dapat menghentikannya. Sebelum dijawab ini, saya lanjut dulu dengan bagaimana muamalah terhadap Fir'aun. Kan gitu, yang penting petunjuknya. Ya, sebelum nyari-nyari ada Fir'aun nggak nih di zaman kita. Yang penting petunjuk Quran seperti apa. Kalau kita lihat, ada dua yang sangat menonjol di dalam Al-Quran tentang ta'amul atau muamalah atau interaksi, ya, dengan Fir'aun. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Fir'aun, datang kepada Fir'aun menyampaikan peringatan, tetapi mereka diberi wasiat khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Fir'aun, Musa dan Harun, pergilah kalian berdua bertemu Fir'aun, ya. Tapi ada wasiat Allah SWT, ajak dia dengan lemah lembut, ya. Lemah lembut itu termasuk dengan dialog, agar dia mau sadar atau dia takut. Ini jelas sekali ayat Al-Quran. Ini bukan tafsir, bukan pendapat ulama, ini langsung ayat Al-Quran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang beriman biasa, bukan Nabi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam yang berinteraksi dengan Fir'aun ada di surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 28. Allah telah menceritakan, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu, ya, yaktumu imanahu, berkata seorang mukmin dari pembesar Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, di mana dia menyembunyikan imannya. Oh, ada ya Ustaz begitu? Ada. Jadi orang beriman itu, Pak, boleh kadang-kadang terpaksa menyembunyikan iman, ya.
Ini Quran yang cerita nih. Ada seorang laki-laki mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun, orang dekat Fir'aun, dalam tubuh Fir'aun, dan kemungkinan salah seorang pembesar Fir'aun. Kenapa? Karena pada lanjutan ayat itu dia berkata kepada Fir'aun, "Ataqtuluna rajulan?" Apakah engkau akan membunuh seseorang yang dia hanya mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia datang dengan bukti-bukti yang nyata. Coba perhatikan, kira-kira Pak, kalau dia kroco, kalau dia keluarga biasa, kroco-kroco di Fir'aun, kira-kira bisa dia ngomong ke Fir'aun, menasehati untuk jangan membunuh Musa? Tidak mungkin, betul? Tidak mungkin. Nggak usah Fir'aun Pak Camat saja, Pak Bupati. Ya, kalau bukan orang dekat atau orang yang Bupati punya kepentingan sama dia, tidak bisa ketemu. Walau ketemu di mana, Assalamualaikum, baru mau ngomong udah pergi bupatinya, udah pergi camatnya. Betul? Yang didengar adalah orang-orang dekat atau pembesar. Maka kita tidak ragu bahwa seorang yang menyembunyikan imannya di zaman itu adalah pembesar. Pertanyaannya, mengapa dia menyembunyikan imannya? Ya, karena dalam Islam, kalau kita orang beriman, lalu kemudian berhadapan dengan suatu kekuatan penguasa yang sangat kuat dan kejam, kita boleh tidak menampakkan iman kita sebagai darurat, sebagai terpaksa, ya, sebagai terpaksa. Tentu kalau ada jalan untuk hijrah, kita hijrah. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Dan itu terjadi di zaman Ashabul Kahfi. Ya, mereka lari hijrah karena nggak tahan lagi. Terjadi di zaman Nabi Muhammad. Ada namanya Ammar bin Yasir. Ya, ketika disiksa terpaksa mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyenangkan orang kafir, padahal hatinya tetap mukmin pada Allah SWT. Ini panjang, tapi saya mau singkat bahwa sesungguhnya boleh ada orang-orang yang berpengaruh berada di sekeliling Fir'aun, tidak menampakkan imannya, tidak menampakkan perjuangannya, tidak menampakkan bahwa dia melawan Fir'aun. Karena itu sebagai strategi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, jadi ini adalah konsep Quran, dan di Ramadan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk bagaimana kita dalam keadaan tertentu harus mengikuti konsep ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau di perjanjian Hudaybiyah, beliau tidak ada masalah, hal-hal formalitas beliau setuju untuk dihilangkan, dihapuskan demi mempertahankan umat yang beriman dan agar dakwah ini dapat terus berlangsung dengan lebih baik. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, ya ini agak ngeri-ngeri sudah. Apakah hari ini di dunia ini ada orang mirip-mirip Fir'aun? Yang kompak Pak, apakah di dunia temporer sekarang ada yang mirip-mirip Fir'aun? Kira-kira siapa? Siapa? Ayo dong yang keras, siapa? Netanyahu. Siapa lagi? Donald Trump. Yang nampak sebagai mirip Fir'aun sekarang ini adalah Donald Trump. Kalau Bapak pelajari dengan baik, dari sisi penggunaan kekuasaan belum ada manusia zaman modern mirip Donald Trump. Ya. Hatta Presiden Amerika, ini pertama kali ada Presiden Amerika dengan karakter mirip Fir'aun. Dia tidak peduli dengan kekuatan apapun, ya, yang bisa menghalanginya. Betul? Dia mendukung Zionis dulu menyerang Gaza. Tetapi dia juga yang kemudian mensuruh Netanyahu hentikan. Ya.
Dia mendukung Zionis menyerang Iran. Kira-kira beberapa bulan lalu, 5-6 bulan lalu, dan dia turunkan bom paling besar di atas Iran. Tapi tiba-tiba dengan stop, kayak orang lagi berbaris, maju gerak, terus tiba-tiba dia bilang apa? Berhenti gerak. Waktu perang melawan Iran tidak jelas apa isi perjanjian, tiba-tiba saja berhenti. Kenapa berhenti, Pak? Bukan karena Iran nyerah, bukan karena Netanyahu tidak mau menyerah lagi. Satu saja, karena Trump bilang berhenti. Pakistan lawan India, ya, perang memang dimulai dari India. Gara-gara ada turis India kurang lebih 25 orang meninggal, dibunuh atau terbunuh yang dikucilkan orang Pakistan. Lalu India mulai menyerang, Pakistan balas menyerang, 3 pesawat tempur India langsung rontok. Tapi perang tidak berhenti. Siapa yang hentikan? Siapa? Donald Trump. Dan yang saya waktu itu rasa aneh, kok tiba-tiba Pakistan mengusulkan agar Donald Trump mendapatkan apa? Nobel perdamaian. Padahal Pakistan waktu itu dianggap di atas angin. Oh, ternyata Pakistan sadar kalau perang ini lanjut bisa habis mereka semua. Sebab Pakistan punya nuklir, India punya nuklir. Makanya Pakistan Muslim, di mana orang Islam lebih suka perdamaian, sangat berterima kasih pada Donald Trump. Saya belakangan baru sadar, oh ternyata betul Pakistan mengusulkan Donald Trump. Walaupun saya tidak setuju, ya, saya tidak setuju hal itu. Tapi saya memahami Pakistan mengusulkan itu karena dia benar-benar dengan Fir'aun, ya. Lalu lanjut lagi, dia menangkap orang Madura yang jadi presiden di Venezuela, bukan Maduro, ya, menangkap Maduro yang istrinya orang Flores, ya, ini Pak nama istrinya Flores. Itu seperti buat film. Jadi dia ini mirip-mirip Fir'aun dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Tidak negara Eropa, tidak Rusia, tidak Cina. Bahkan orang membayangkan akan terjadi perang dunia ketiga ketika dia menangkap Maduro. Ya, tetapi ternyata tidak ada yang bisa melawan. Setelah itu dia umumkan lagi, Kanada akan dia ambil, Greenland dia akan ambil. Semua sekutunya di Eropa marah. Dia cuma jawab dengan 3 huruf kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan EGP. Emang gue pikirin, ya. Dia tidak peduli sama sekali. Lalu tiba-tiba dia bikin BOP. BOP ini rekomendasi Dewan Keamanan PBB, itu rekomendasi, dia tidak boleh rubah. Tapi kemudian dia ambil dan dia jadikan badan sendiri. Ini BOP adalah badan semau gue Donald Trump. Ya, ketuanya dia, keputusannya dia, penggantinya nanti dia yang tentukan dan seterusnya. Tetapi, di sini sisi yang tadi Fir'aun ternyata kadang-kadang masih mau dialog. Di New York, tiba-tiba Fir'aun bersedia bertemu dengan 8 pemimpin negara Islam. 8 ini 5 Arab, 3 non-Arab. Yang non-Arabnya Turki, Indonesia, dan Pakistan. 8 negara ini mengusulkan atau menyampaikan pada Donald Trump, hentikan genosida ke Gaza. Karena ini sudah merupakan penderitaan yang luar biasa. Dan di luar dugaan, Donald Trump setuju. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal gencatan senjata 25 Oktober di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ya, dan inilah yang berlanjut jadi BOP. Dan dia mau berdialog, walaupun kemudian dia menunjukkan sekali lagi sebagai seorang yang kejam, seorang yang menggunakan kekuasaan tanpa batas, kembali menyerang Irak bersama Zionis beberapa hari yang lalu, pekan lalu. Jadi kalau kita katakan di zaman ini kurang lebih ada Fir'aun, ya kayaknya tidak sama. Ya, yang paling penting adalah
bagaimana berhadapan dengan Fir'aun. Kalau kita lihat ternyata Fir'aun ini bisa menerima yang namanya dialog. Nabi Musa AS berkali-kali dialog dengan Fir'aun. Walaupun pada akhirnya Nabi Musa AS akhirnya menghindar, memilih tempat di mana bersama para pemuda yang beriman, sampai datang keputusan Fir'aun ingin menghabisi mereka, tapi justru di sanalah blundernya Fir'aun. Ini sudah tinggal 4 menit lagi. Tidak ada yang jawab ya? Oke, saya tutup. Blunder Fir'aun. Mudah-mudahan ini menjadi harapan buat kita. Sebab kadang-kadang kalau kita cerita begini, orang jadi putus asa. Padahal saya cerita ini untuk membawa keimanan yang kuat pada diri kita, serta tawakal pada Allah SWT. Saya tutup dengan kisah blunder terakhir Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam terus berdakwah dan membina Bani Israel yang beriman, para penasehat Fir'aun pada akhirnya sepakat kepada Fir'aun bahwa Musa dan kaumnya harus dihabisi. Jadi sudah diberi kesempatan sekian lama, diberi kesempatan, tapi diputuskan untuk dibunuh. Maka kemudian Nabi Musa SAW dan pengikutnya ketika mendengar ini berlari untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu, kita ini orang beriman, walaupun yakin ada pertolongan Allah SWT, walaupun yakin kalau kita mati syahid, tidak boleh kita bunuh diri. Betul? Tidak boleh menyerahkan leher kita. Harus berusaha dulu semaksimal mungkin. Maka Nabi Musa AS dan kaumnya berlari mencari tempat aman untuk cari perlindungan. Namun lagi-lagi mereka tidak bisa lepas dari takdir Allah. Biasanya Pak, kalau kita lari, jangan sampai berada di tempat buntu. Betul? Kalau Bapak dikejar orang Pak, tentu akan menghindari lorong buntu. Karena kalau buntu, ya nggak bisa lagi, harus berharap tidak bisa lari. Tiba-tiba Nabi Musa AS dan pengikutnya berada di jalan buntu. Apa itu jalan buntu Pak? Pinggir Laut Merah. Ini mau lari kemana? Di belakang kita Fir'aun dan tentaranya, di depan kita Laut Merah. Maka orang-orang lemah iman dari kalangan Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Musa, pasti kita tersusul, pasti kita binasa. Tapi Nabi Musa alaihissalam seorang pemimpin yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Musa sebetulnya tidak lemah. Musa tidak takut. Musa itu pemberani, satria. Tapi Musa mengikuti strategi Allah SWT untuk tidak mewajah askariyah, tidak melawan dengan kekerasan, tapi dengan hujah dan menghindar. Di saat itu Musa mengatakan Allah akan berikan petunjuk. Dan benar sekali, dalam detik yang sama, dalam menit yang sama, Allah SWT berfirman pada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Inilah mukjizat itu. Nabi Musa AS tidak pernah tahu bahwa tongkatnya bisa membelah laut. Terbelahlah laut itu, dan kemudian menjadi seolah 2 gunung, di tengah-tengahnya kering. Loloslah Nabi Musa alaihissalam dan yang namanya pengikut-pengikut Nabi Musa. Sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Allah menghendaki sesuatu, apalagi para durjana, para kaum bengis, maka dia bisa blunder dengan hal yang sangat sederhana. Coba perhatikan. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya, perwira-perwiranya, intelektualnya, orang-orang pintarnya melihat Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi laut itu karena ada tempat, tidak satupun di antara mereka yang sadar bahwa ini bukan peristiwa biasa. Kan begitu? Ini bukan peristiwa biasa. Tidak ada yang bilang sama Fir'aun, Tuan, Tuan Raja, jangan masuk dulu, jangan kejar dulu. Ini satu yang mungkin bahaya. Kan begitu? Tidak ada yang mengingatkan. Bukankah Fir'aun raja di raja dan punya bala tentara saya kuat? Kalaupun lolos Nabi Musa AS
dan pengikutnya ke seberang, tidak susah mereka kejar. Mereka punya banyak perahu, mereka punya banyak armada laut. Tapi disinilah kalau takdir Allah sudah akan datang, blundernya harus terjadi. Maka Fir'aun dan para tentaranya serta merta mengejar Nabi Musa ke dalam lorong yang terbentuk itu. Padahal itu adalah perangkap dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sudah tahu akhir kisahnya, bagaimana Fir'aun dan para tentaranya tenggelam di laut merah itu. Pelajaran terakhir adalah kita jangan pesimis ketika ada pemimpin-pemimpin negara Islam yang sadar akan kelemahannya hari ini, kemudian mencoba cara diplomasi, mencoba cara berjuang dari dalam, seperti pembesar Fir'aun tadi yang menyembunyikan imannya. Jangan khawatir, jangan pesimis, jangan bilang tidak mungkin berhasil. Selama kita yakin ada kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi BOP blunder Fir'aun. Fir'aun bukan zaman dulu, zaman sekarang. Boleh jadi blunder. Dia mau bangun Gaza mungkin untuk bisnis, tapi bisa jadi blunder untuk dia. Mungkin dia mau mengusir orang-orang Gaza, tapi dia blunder, bisa hancur kekuasaannya, insya Allah. Sebab kita yakin di atas kekuasaan apapun ada kekuasaan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.